iso nggih ganti angka nggih ta. Burine kudune nule ning 3 ditambah 1 neh bismillahirrahmanirrahim. Ya orang ibadah niku. Ya, karena itu dilarang oleh Allah yang tidak dilarang. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati rahimakumullah, pada pagi hari ini kula badhe ngaturaken ya ini prolog niku. Biasa tekan jam itu nggih, Pak. Ya. Oke, ini ngarep. Oke, anu nggih. Jadi kita sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, nih ta? Nah, kesempatan untuk hidup itu sampai kapan? Enten sing ngertos? Tidak ada orang yang bisa tahu sampai kapan dan di mana kita dikondisikan mati oleh Allah. Tapi itu pasti, ya, yang namanya mati, percaya ora percaya mesti mati. Nih ta? Ya, percaya ora percaya orang itu mesti mati. Karena Allah sudah nyatakan bahwa orang setiap yang berjiwa pasti akan mati. Termasuk malaikat. Malaikat itu nanti juga akan mati itu. Malaikat yang mati terakhir adalah malaikat pencabut nyawa. Itu matinya itu kayak dewi ini. Tapi juga mati. Ya. Sampai dalam satu riwayat itu malaikat pencabut nyawa niku ngata wah ngerti loro ning kaya ngene nyabut apa nyawane anu aku dhisik le nyabut salah alon-alon. Ternyata malaikat ya ngrasake lepas jiwanya niku. Napa malih kaya awake dhewe. Nggih. Sehingga kalau ada cerita wong mati niku mendelik niku bener mungkin. Kok nate sok enten sing semerep wong sida mripate mendelik. Nek kula dereng tau wirut niku. Saya belum pernah ngalami nyucani mayit gitu. Karena kalau sudah mati sudah diremke dhisik nggih. Ya. Tapi katanya ada orang yang mati itu ya karena apa? Nyawa terakhir itu adalah lepasnya itu dari ubun-ubun. Sehingga kalau kita nunggui orang mati mesti yang pertama dijemak napa? Wong sing lara ya kalau wis ana iki dijemak napa pertama kali? Sikile gitu. Pas sikile wis anyep. Munggah nggih. Terakhir ya didelok apa nih? Mripate. Mripate disinari. Isih iso ngikuti gerakan sinar napa mboten nek ora iso berarti wis innalillahi. Ya. Larang mati, Mang. Nggih. Sehingga kalau mati mang kalau anu wah, nggih. Mang sakit sekali. Pengen ngrasake, Bu. Kabeh sok ngrasake, insyaallah. Nggih. Nggih. Kabeh sok ngrasake niku. Ning lara banget napa ora. Niku tergantung waktu kita hidup ini. Tergantung itu. Ya. Nah, orang yang sudah mati yang pertama kali akan bilang napa? Ya. Kita kalau sudah mati niku napa sing pertama kali dia dhewe iku ya. Katakanlah saya Iwan. Begitu mati kula wis ra teko nyebut Iwan. Yo nek ana mriki ditambahi. Tambahane napa? Ya. Ya paling yo sebut mayit, jenazah gitu. Jadi orang pertama mati, itu wis ilang, nama jenenge itu kan ilang. Jenenge niku ilang. Jeneng kula pun ilang niku wis. Walaupun nek enten sing digawe tulisan yang anu Iwan mafah kan. Tapi pun ilang ora ana nyebut Iwan ya. Nyebutnya wis mayit almarhum atau apa? Allah yarham. Gitu.
Dan mayite pun nggih, mayite pun niku nek nang omah wis ora entuk niku. Sehingga kalau masih le mati sakniki, ya le ngubur sesuk, teng omahe niku disebut napa wadah? Iso teng omahe niku. Inepke. Lho ning omahe dhewe kok diinepke gitu. Pun le diinepke niku wis ora entuk, berarti ora entuk. Ya. Teng iki kan sudah itu aja. Nek lu ngubur sesuk kok diinepke to gitu. Jadi diinepke. Itu karena wis berak niku ora berak ning kono wisan kudu lunga niku wisan. Termasuk jiwanya langsung kepada Allah, jasate wis ora entuk niku. Dan ini akan terjadi. Wis ra iso ngapa-ngapa. Adus wis ra iso dadak di dusi nggih. Yurbati dusi arep nganggo busana wae ya ra iso dadak tinggoni dikafani ya. Ini kita biasakan seperti itu. Sehingga kalau kita melayat ya, kita ngerupti jenazah ya, itu kita akan sadar, aku besok ya kang ini iki. Mungkin kita sedang ngedusi mayit. Suatu juga akan dimandikan oleh orang lain. Tidak bisa mandi sendiri. Itulah manusia. Dan jasad kita itu sudah tidak boleh. Ya. Wong sing katanya cinta sekali aja nek wis mati niku tidak turu bareng kowe. Emah kok nggih. Nggih, Bu. Garwane mati niku yo jak biasane nek turu bareng tak kringkel gitu. Begitu meninggal wis semua niku jak turu bareng. Bahkan mungkin ada yang takut lho karo bojone kok wedi gitu. Enten mboten niku. Ada takut karo bojone mati wedi njurane kan ngedusi ora gelem gitu. Padahal harusnya nek garwane sedo ya paling tidak istrinya, kalau istrinya meninggal suaminya irami gitu. Ya. Kalau anaknya mungkin bapaknya, ibunya gitu. Saudaranya yang punya kewajiban itu ternyata. Orang lain itu membantu sehingga kalau saya diminta untuk nyucani ya saya panggil saudaranya, "Iso apa iki nek sing mati bapak, ayo anake sini." Ora iso ngejar. Ya. Karena yang punya kewajiban adalah kalau orang tuanya ya anaknya itu dalam maka berbakti itu. Terakhir orang lain itu membantu. Sehingga kalau saya diminta untuk ya terutama untuk ngurupti jenazah sampai nyolatke itu saya panggil saudara. Kalau bapaknya mati ya anaknya untuk imam salat aja saya selalu panggil. Anaknya ada enggak yang bisa ngimami? Nyata. Ngedusi, dia anake, ayo ngedusi bareng. Nyata. Saya hanya nuntun. Nyata. Karena memang yang kewajiban itu. Masukkan ke liang. Ya. Itu juga saya selalu manggil anak-anak yang mana? Ini terakhir bakti, gitu. Makanya monggo yang kakong-kakong itu anaknya itu harus berani ini Bu. Saya sejak dulu selalu ya bukan bina tapi ngajak teman-teman ya. Itu untuk selalu berani kepada jenazah. Saya di sini dulu sering ya orang yang langsung saya geret gitu. Yuk ngedusi. Ya. Kenapa? Ya, waktu kita kan dimandikan itu. Ayo nyemplung gitu. Sehingga saya sekarang sudah banyak yang berani ya. Saya sudah berminat mimpin yang dhuwur ya gitu. Ini ya. Itu sekarang masih banyak sing wedi orang mati. Orang mati kok wedi wong wis rasa apa kok wedi gitu. Ya.
Nah, diwedeni apa iso wong wis ora iso ngapa-ngapa kok medeni. Ya ini kenapa? Karena dalam otak kita itu sejak kecil itu selalu diwedeni niku gitu. Sehingga sampai sekarang mungkin banyak di otak kita masih sering terpikir itu. Wis mati, kita bayangannya mati nih wong didemok we di katakanlah kalau kita mak dan tak boleh gitu. Ditotok we ra iso bales kok diwedeni ini kan aneh gitu. Ya ini monggo, nggih. Pertama kali kalau kita meninggal itu jeneng kita itu akan dan itu akan terjadi pada kita. Nih. Ibu bapak sekalian yang saya hormati rahimakumullah, sehingga yang namanya kematian Allah niku pun ngemutkan dalam surat Al-Jumu'ah itu. Allah ini ngemutkan bahwa yang kematian itu setiap manusia, setiap orang itu akan lari padanya. Ya. Yang penting niki mboten sing wani sing mboten wedi mati. Nek nganggo ditari, Gusti Allah itu agak nari. Kulan. Kowe mati saiki piye? Pasti akan mentakan. Wah, jangan sekarang insyaallah, aja saniki, apa saniki. Nek iso mawon. Tapi ternyata Allah itu buat nganggo nari niku nek pun sampai masanya. Kalau udah sampai masanya buat nganggo nari malaikat Israil teko yo langsung njabut. Rasa nganggo takon. Kowe siap burung mati? Kowe gelem ora mati saiki? Mboten nganggo niku. Nah, pamila monggo mumpung masih jembar kalangane ya, kita masih bisa berkesempatan untuk ya, memperbanyak bekal dalam rangka kita menghadap kepada Allah. Allah sampun ngemutaken wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ya. Sak temene sak api-api bekal ya kuwi takwa. Dan berberkalah kamu sekalian, kata Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Firman Allah ini biasanya disampaikan pada saat ada pengajian menjelang haji. Ya sebetulnya bukan untuk haji aja. Bekal takwa itu tinggal menghadap pada Allah. Ya, mati itu ku sing ape ya takwa niku saya tak lainnya itu bukan. Kita berinfak, kita berzakat, kita bersedekah, kita berhaji dalam rangka kita takwa kepada Allah. Itulah yang akan sampai kepada Allah. Dan itulah bekal yang sebaik-baiknya. Nah, mumpung masih bisa kita beribadah dalam rangka memanifestasikan takwa kita, nah monggo. Terus takwa itu tidak cukup hanya diucapkan, ya. Tidak hanya diucapkan kalau kita sedang disumpah ya. Dengan takwa kepada Allah kita berjanji, bukan itu. Tapi dimanifestasikan dalam kehidupan. Nek pun disumpah ngoten niku ya kudune dalam kehidupan sehari-hari kalau ada sebagai pegawai negeri ya nyambut gawe sing bener. Ora korupsi gitu. Nah korupsi ora ya termasuk waktu barang gitu. Biasane ya kudune mlebune niku jam 8 tekan jam 2. Kok jam 10 wis ilang. Muni ngeterke anake. Itu berarti korupsi bisa niku. Korupsi waktu ora ketok niku nggih. Karena jam 8 sampai jam 2 itu adalah haknya dan kewajiban untuk bekerja di kantor. Tapi banyak orang yang gak sengaja ya tak. Jam 10 ya jam 8 mlebu. Tapi jam 10 nanti wis ra ketok.
Alasannya macam-macam, mempertua anaknya, wah macam-macam. Ini korupsi. Itu berarti mengucapkan dengan menyebut asma dengan takwa dan macam-macam tidak dimanaskan dalam kehidupan. Nah, para mila monggo. Ya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Mudah-mudahan ya, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti kalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Itu ya. Kenapa? Karena tidak bisa husnul khotimah niku njur pengen ikut kelompok husnul khotimah niku nggih teng PKO enten nggih. Jamaah husnul khotimah melu. Tapi tidak malah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menuju husnul khotimah. Ya ora iso husnul khotimah. Ibu Bapak kalau ben untuk dapat kiriman mboten itu dari jamaah masjid pundi teng Tengah.